pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Perempuan pilihan adalah perempuan yang hebat. Ia memiliki kekuatan dalam dirinya, mampu menyelesaikan segala permasalahannya dan mampu memberikan energi positif bagi lingkungannya. Dan sudah bersama saya pemirsa, perempuan hebat kali ini, Dr. Diah Vitali Hartanti, yang mungkin hari ini kita juga bersama-sama merayakan Hari AIDS Sedunia. Oke, sehat dok? Alhamdulillah sehat Mbak Desi. Ya Allah, saya ketemu lagi sama dokter lagi gitu kan. Dalam mungkin saat ini kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari AIDS Dunia ya dok betul, ya. Mbak Desi. Oke, mungkin pemirsa juga pengen tahu juga nih ya dok ya, bahwasanya mungkin seperti apa sih keadaan atau seperti apa juga kondisi di lingkungannya mungkin untuk Cirebon dan sekitarnya dok ya. Tapi kita sudah divaksin semuanya, boleh kita buka masker dok? Oke, Dokter Diah atau Dokter Vita nih dipanggilnya? Dokter Vita aja. Oke. Ya. Dokter Vita nih kesehariannya gimana dok nih? Di mana kerjaan untuk praktek? Ya, saya praktek di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Mbak Desi, di Klinik Seroja sebagai dokter pelaksananya. Dokter pelaksananya, dokter umum berarti ya dok ya? Iya betul. Dokter umum ya. Oke, dokter terima kasih sudah hadir di program Perempuan Pilihan, program kami di RCTV. Nah ini dok, menurut dokter perempuan pilihan, perempuan hebat itu seperti apa sih dok? Oke. Kalau menurut saya sih perempuan hebat kita semua ya Mbak Desi ya. Termasuk saya dong ya dok ya? Betul. Kalau menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang kuat. Tapi nggak hanya fisiknya, jadi dia juga kuat hatinya, tahan banting ya. Terus juga dia tidak mudah menyerah. Tapi dia juga tahu kapan harus berhenti sejenak, terus melanjutkan lagi. Dan yang utama adalah perempuan hebat itu dia percaya diri dan saling menyemangati dengan perempuan lainnya. Perempuan lainnya, jadi tidak itu kita tidak banget egois kan? ya. Iya Iya, kita betul. banget ya, betul. Kadang kan ada perempuan yang merasa dirinya sudah hebat, sudah mampu, mereka tidak peduli sama lingkungannya. Betul. Tapi itu pun jangan dilakukan ya dok ya. Oke. Nah ini dok, dokter sampaikan bahwasanya perempuan hebat itu perempuan yang tadi ya, yang juga harus peduli sama lingkungannya gitu. Dokter melihat nih dok, di lingkungan Cirebon lah mungkin sekitarnya ya, melihat perempuan-perempuan ini seperti apa sih dok? Kalau saya melihat sekarang ya di Cirebon ini banyak sekali perempuan yang dia mempunyai profesi yang mungkin dulu didominasi oleh kaum laki-laki. Ya, contohnya mungkin karena saya bekerja di bidang kesehatan ya Mbak Desi ya. Betul. Kalau dulu mungkin kebanyakan dokter kandungannya dokter laki-laki ya. Sekarang sudah ada dokter kandungan perempuan. Begitu juga mungkin kalau dokter anak sedikit yang perempuan. Sekarang juga sudah banyak mulai banyak dokter anak yang perempuan dan banyak juga profesi lainnya yang ada perempuannya. Tapi maksudnya tidak hanya ada laki-lakinya saja gitu. Tapi perempuannya juga ada gitu ya dok. Betul, nah ini mungkin dokter juga melihat hal itu ya, melihat dari sisi pemerintah dok ya. Nah keterlibatan seorang perempuan, peran seorang perempuan tuh dalam pemerintah tuh penting nggak sih dok menurut dokter? Penting sekali mbak. Kan buktinya aja sekarang kita sudah punya, itu tadi yang saya sampaikan. Perempuan mempunyai profesi yang dulunya didominasi laki-laki gitu kan. Kita juga punya kan yang dokter perempuan, dia berprofesi sebagai anggota dewan juga ya. Dokter Tresna misalnya seperti itu. Tentunya juga dokter Tresna juga dia bisa menyuarakan keinginan atau aspirasi dari para perempuan. Dia mewakili. Artinya memang perempuan di sini dalam sisi pembangunan, dalam bidang kedokteran, dalam sektor apapun, perempuan memang memegang peranan penting. Dok, ya. Perlu sentuhan seorang perempuan untuk setiap profesi ya dok ya gitu ya. Kan perempuan juga sebagai seorang ibu, dia menciptakan generasi-generasi. Nah itu makanya dari itu ya kenapa perempuan tuh harus hebat, kenapa perempuan harus pintar gitu kan. Tadi alasan dokter adalah karena perempuan nantinya akan menciptakan generasi yang memang berkualitas ya dok ya. Oke luar biasa nih ya. dokter nih ya kalau selain di Gunung Jati ada praktek tempat lain dok? Enggak sih. Enggak, di Gunung Jati aja kan. Jadi berarti dokter hanya setiap hari itu praktek setiap hari? Iya kalau di Rumah Sakit Gunung Jati iya. Setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari? Sabtu. Untuk jamnya sendiri dok? Kalau untuk jamnya sih sesuai dengan jam pelayanan ya, dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kan kita sesuai kalau jam kerja kan sampai jam 2 ya. Tapi untuk pelayanan di Rumah Sakit Gunung Jati di Klinik Seroja itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi memang kalau yang mau ketemu Dokter Vita nih ya, langsung ajak ke Gunung Jati. Oke, tadi dari Senin sampai dengan hari Sabtu ya dok ya. Selalu ada dok ya Dokter Vita. Oke, nih dok, di sini pengen tahu nih dok. Tadi kan dokter sampaikan bahwasanya dokter pelaksana di Klinik Seroja. Ini klinik apa sih dok? Oke, Klinik Seroja itu adalah klinik PDP ya istilahnya. Jadi perawatan, dukungan, pengobatan untuk
penyintas HIV. Oke. Jadi para sesuai dengan penyintas tema HIV. kita hari ini Iya, dok ya. betul. Oke, kita memperingati Hari AIDS Dunia. Saya panggil Dokter Vita nih untuk berbagi. Ini penting loh dok, karena apa? Mungkin di Jawa Barat ya, by data wilayah Pantura itu memang tingkat penyintas ODA-nya itu sangat banyak dok. Betul begitu dok? Iya. Oke, nah maka dari itu mungkin saya mengundang juga Dokter Vita untuk berbagi dok ya, apa sih penyebabnya, lalu solusinya seperti apa sih, nanti terus harus seperti apa sih cara penanganannya dok ya. Nah dok, yang dokter tangani sendiri sudah banyak belum sih dok? Ya, kalau di Kota Cirebon sendiri yang di Rumah Sakit Gunung Jati ya, yang aktif mengkonsumsi obat sampai bulan apa ya sekarang? November 2001 itu sekitar 656 pasien. 656. Ya, yang aktif minum obat. Tapi itu tidak hanya warga kota ya. Jadi kita juga sewilayah 3 pelayanannya. Karena banyak juga rumah sakit yang tidak sanggup menangani itu. Bukan tidak sanggup. Ya? Bukan tidak sanggup. Jadi kalau rumah sakit yang melayani PDP itu ditunjuk oleh Kemenkes ya. Kalau di rumah sakit di Kota Cirebon itu rumah sakitnya Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Ciremai. 2 rumah sakit yang ditunjuk itu. Ada gitu juga kan? Puskesmas Satelit. Itu Puskesmas Gunung Sari untuk pelayanan obat ARV-nya, untuk obat virus jenis HIV-nya, virusnya iya, itu ya, obat benar. ARV. Jadi memang tapi itu 600 itu untuk hanya Gunung Jati atau kota? Di Gunung Jati. Di Gunung Jati, belum di Rumah Sakit Ciremai ya. Iya. Artinya masih banyak dok ya. Banyak sih, kalau saya rasa yang positif tapi belum berobat itu lebih banyak Mbak. Jadi kayak fenomena gunung es. Kita hanya melihat permukaannya saja, yang minum obat itu sekitar 600-an ya. Tapi di bawahnya mungkin lebih banyak lagi yang tidak mengakses obat ARV-nya. Tapi mereka tahu, mereka paham bahwa mereka terpapar atau gimana dok? Atau mereka belum tahu kalau mereka terkena virus HIV/AIDS itu? Ada juga yang mungkin sudah tahu dia positif, tapi tidak melakukan atau tidak meminum obatnya. Ada juga yang mungkin dia belum merasa, kan kalau HIV itu ada stadiumnya Mbak ya. Iya, stadium 1 yang tidak bergejala. Nah kalau pada stadium 1 kita kan nggak ada keluhan nih. Biasanya kan kalau orang Indonesia ya, kalau belum ada keluhan tuh nggak mau santai gitu ya, nggak mau berobat, nggak tidak mau ada apa-apa gitu dok. Padahal kalau kita ke puskesmas atau kita ke rumah sakit itu nggak melulu harus berobat kan. Bisa juga dia konsultasi. Bisa juga dia dalam kondisi sehat, dia ingin ngobrol-ngobrol. Nah, ketika dia kondisinya stadium 1 tidak ada keluhan, ya dia merasa ya saya masih sehat. Jadi saya tidak perlu melakukan pemeriksaan atau tidak perlu saya konsultasi ke Rumah Sakit Gunung Jati. Nah itu dok, biasanya indikasinya nih misalkan ya, tadi kan dokter sampaikan bahwasanya kebanyakan orang tuh tidak mau berobat atau sekedar konsul saja gitu. Nah pasti dong ada ciri-ciri yang memang membuat ini saya harus berobat atau saya nggak harus ngobrolin itu. Kadang-kadang kan ini kan hal yang menakutkan mungkin ya buat perempuan pastinya ya, penyakit seperti ini. Kira-kira apa sih dok yang ada nggak sih ciri-ciri yang memang ini lebih khasnya kena virus HIV? Ya itu tadi kan, karena kan HIV itu stadiumnya ada 4. Stadium 1 dia tidak bergejala. Atau mungkin dia ada flu-like syndrome, jadi cuman kayak flu biasa. Stadium 2 dia sudah mulai masuk ke pertahanan pertama itu kulit. Jadi paling sering itu kulitnya gatal-gatal atau berulang. Sudah sembuh, gatal lagi, timbul keluhan lagi gitu. Nah, kalau stadium 3 dia sudah masuk lebih dalam lagi. Misalnya suka ada keluhan kayak jamur di mulut, terus juga batuk, demam, tanda dan gejala TBC. Nah, kalau stadium 4 ya sudah masuk ke sistemik, ke seluruh organ tubuh lainnya. Nah, biasanya pasien datang itu dia sudah stadium 3 dan 4, Mbak. Ketika dia sudah banyak keluhan, baru datang ke rumah sakit, terus dokter menyarankan untuk pemeriksaan tes HIV, baru ketahuan. Gitu. Jadi langkahnya itu memang sudah ya dibilang terlambat ya tidak juga, tapi memang sudah harus butuh penanganan khusus ya dok ya kalau sudah di stadium 3 dan 4 tadi ya. Mengerikan dok ya. Mengerikan sih kalau tidak diobatin ya Mbak ya. Gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk virus HIV/AIDS sendiri itu bisa sembuh nggak sih dok? Oke, kalau virus HIV itu obatnya namanya ARV ya, antiretroviral. Oke, betul. Dia sifatnya menekan jumlah virus. Menekan jumlah virus. Ya, jadi tidak menghilangkan. Sebetulnya obat atau penyintas HIV itu sama sebetulnya dengan penyintas penyakit jantung, penyakit gula, atau misalnya penyakit darah tinggi yang harus minum obatnya seumur hidupnya, betul. Tapi stigma masyarakat itu masih kuat bahwa orang dengan HIV itu identik dengan hal-hal yang negatif. Padahal sekarang tuh semua beresiko. Semua yang sudah pernah melakukan hubungan seks itu beresiko terkena virus HIV. Kok saya dengernya jadi serem dok ya?
Nah, makanya nih Mbak. Something scream tuh dok kayaknya gitu. Oh, ya. Perempuan luar biasa ya. Sebetulnya orang sakit jantung juga serem sih Mbak. Iya. Maksudnya kalau nggak diobatin kan bisa menyebabkan kematian juga. Orang sakit gula nggak diobatin juga menyebabkan kematian. Betul. Nah, maunya kita nih tes HIV itu rutin seperti pemeriksaan rutin lab lainnya, kayak periksa gula darah, periksa kolesterol, itu juga kan rutin ya kita lakukan. Jadi memang harus ada edukasi juga kepada masyarakat ya, jangan sampai terlambat nih ya tadi ya. Jangan sampai nih pasien yang ternyata positif HIV/AIDS datang sudah di level di stadium 3 dan 4 ya gitu kan. Jadi mengerikan. Memang saya setiap kali talk show terkait dengan HIV/AIDS rasanya merinding tuh dok. Kayak yang gimana gitu. Lagi-lagi perempuan memang yang harus menjadi, karena memang ini kan penyakitnya terjadi pada perempuan ya dok ya? Atau? Perempuan dan laki-laki. Oh perempuan dan laki-laki. Kita paling banyak. Kita paling banyak itu pasiennya laki-laki Mbak. Oh gitu. Dominasinya oleh laki-laki. Tapi itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi benar juga. Sebetulnya yang sering jadi korban adalah perempuan. Karena ibu rumah tangga. Itu ada juga pasiennya ibu rumah tangga. Ada juga dok ya. Tapi sebetulnya laki-laki yang paling banyak. Dokter seru nih ya. Tapi kita jeda dulu ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Hubungan seks yang tidak aman itu adalah dia pasangannya lebih dari satu dan tidak menggunakan kondom atau pengaman. Itu hubungan seks yang tidak aman. Ya. Orang-orang yang dia melakukan kegiatan berisiko itu seharusnya atau sebaiknya dia rutin melakukan tes VCT. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Dokter Vita nih ya. Tadi seru banget nih ngobrolin tentang, karena gini dok, ini kita pasti audiensnya juga banyak kan perempuan. Pasti banyak yang nonton nih ya, penasaran nih ya, kok sudah, misalkan gini, kalau virus yang lagi pandemi kemarin kan virus COVID, ada obat, walaupun tidak ada obatnya, tapi ada solusi. Iya, sembuh 2 minggu ya. Sembuh 2 minggu, ada inkubasinya. Nah ini, kalau untuk penyintas namanya ya dok, saya sebutnya penyintas HIV/AIDS itu sendiri berlanjut atau gimana sih dok? Jadi memang penyembuhannya lama atau gimana dok? Jadi kalau misalnya virus HIV itu dia ada namanya periode jendela atau window period. Ketika kita terpapar virus itu nggak kayak orang batuk pilek yang besok kita ketahuan positif HIV. Jadi ada periode jendela waktu yang dibutuhkan untuk virus dia mulai menginkubasi atau masuk ke dalam tubuh gitu. Nah itu biasanya kalau secara teori ya 3 sampai 5 tahun atau 10 tahun ya. Tapi kalau secara prakteknya itu bisa jadi terpapar sekarang 2 tahun kemudian dia positif HIV bisa juga. Mengerikan. Berdasarkan pasien-pasien. Jadi memang long term ya, jangka waktunya panjang untuk bisa menimbulkan virus itu memang benar-benar positif. Iya betul. Nah pada saat itu kalau misalnya kan ada yang namanya perilaku beresiko. Nah kan kalau penurunan HIV itu pertama kan melalui hubungan seks yang tidak aman ya Mbak Desi ya. Itu maksudnya yang tidak aman tuh gimana tuh? Nah, melakukan hubungan seks di rumah sakit, melakukan hubungan seks di rel kereta. Enggak. Artinya melakukan hubungan seks tanpa pernikahan gitu dok ya. Di luar tidak nikah dulu tuh gimana sih dok maksudnya? Hubungan seks yang tidak aman itu adalah dia pasangannya lebih dari satu dan tidak menggunakan kondom atau pengaman. Itu hubungan seks yang tidak aman. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya pasangannya juga saling setia, ya udah resikonya nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pasangan, tapi pasangan kita juga punya pasangan lagi, pasangan kita punya pasangan lagi, ya itu kan berarti resikonya tinggi sekali untuk tertular virus HIV. Jadi aduh mengerikan sekali dok ya. Nah, jadi orang-orang yang dia melakukan kegiatan berisiko itu seharusnya atau sebaiknya dia rutin melakukan tes VCT. Voluntary Counseling Testing atau tes sukarela, karena dia berisiko. Mereka harus sadar bahwa mereka itu melakukan itu dan mereka harus kegiatan berisiko. Sadarnya itu ya dok yang harus ditingkatkan ya. Semakin dini dilakukan tes HIV, semakin dini tahu hasil. Dan kalau misalnya ternyata hasilnya positif, semakin dini juga kita berikan obat. Kalau dulu kita memberikan obat untuk HIV itu ada syaratnya, misalnya harus stadium 3-4, harus kekebalan tubuh atau CD4-nya di bawah 350. Kalau sekarang berapapun stadiumnya kita berikan obat ARV. Ya tujuannya juga, jangan sampai nanti angka kematian akibat AIDS-nya itu meningkat.
Oke. Jadi kalau udah datang pasien ternyata dia positif dan baru stadium 1 tetap kita berikan obat. Oke, ada ya sudah memang sudah ada anjurannya obat itu diberikan Iya. dari stadium 1 Iya, ya dok ya. betul, Oke, betul. Jadi Karena mengerikan dok saya. Iya, betul, Mbak. Dok. Sampai saya ngedengernya aja nih dok ya. Something scream banget. kalau sebetulnya sih saya selama di rumah sakit, selama di klinik Roja bukan lebih serem ya Mbak, lebih kayak Prihatin. nah ya. Oke, betul ya. Nah ini dok, di kota Cirebon sendiri atau di Cirebon dan sekitarnya wilayah Pantura ini memang peningkatannya dari stagnan begitu aja atau memang Meningkat. Meningkat. Kalau berdasarkan dari KPA ya, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon, itu data tahun 2020 tuh sekitar 340-an ya. Nah sekarang Orang, nih gitu. orang. Nah sekarang 2021 itu baru sampai November aja sudah 240-an. Oke. Dan angkanya terus meningkat. Itu yang mungkin yang tercatat ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin dia Yang tidak mungkin, iya, mereka tidak nggak melaporkan aware atau ya. tidak Betul. tercatat gitu bahwa dia positif HIV. Oke, jadi peningkatan antara virus HIV dengan virus corona hampir jumlahnya berbarengan Mungkin dok, memang ya? lebih banyak peningkatan virus corona ya Mbak. betul, oke. Tapi kan kalau misalnya HIV itu dia bukan kayak corona yang mungkin lagi musimnya corona selesai. Tapi kalau HIV dari dulu sampai sekarang mungkin jangan sampai ya. Kesananya juga pasti akan ada Iya, gitu. nggak maksudnya gini dok ya. Kalau corona itu kan setelah ada apa ya usaha dari pemerintah, usaha dari kesehatan juga, semua lapisan masyarakat juga berusaha untuk apa ya mengurangi melandaikan wabah itu minim. Nah ini kalau HIV/AIDS itu kok malah makin meningkat. Biasanya penyebabnya apa sih dok? Penyebab yang paling memang membuat ini peningkatannya drastis sekali dok. Jadi sebetulnya kan kalau Kemenkes dia sudah mencanangkan 3-0 ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah 0 pasien positif HIV yang baru. Oke. Yang kedua 0 kematian akibat AIDS. Kita mengharapkannya nih jadi 0 jumlah pasien HIV yang positif, 0 jumlah pasien yang meninggal karena AIDS, dan yang terakhir adalah 0 itu stigma atau diskriminasi. Oke. Kenapa bisa angka HIV meningkat? Ya itu tadi, karena kan mungkin ya kalau saya melihatnya ya, berapa tahun yang lalu dia terpapar, baru ketahuannya sekarang ini, karena window period itu kan. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman yang melakukan kegiatan berisiko itu sebaiknya segera dilakukan tes HIV. Oke. Jadi sebagai pemeriksaan rutin. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan diri sendiri, Mbak. Oke. Kalau kita sehat, kita bisa cari uang ya. Tapi kalau kita Betul. sakit, Iya gimana, dan khawatirnya kan misalkan ya dok, kita dok sampaikan bahwasanya karena ada tadi ada apa window period ya. Nah itu misalkan terpaparnya tadi dari tahun berapa, lalu baru muncul nih. Iya, baru. Nah, terpaparnya sebelum menikah, ketika muncul setelah menikah ini kan juga bahaya dok ya, gitu kan, membahayakan pasangannya juga. Gitu. Itu pernah terjadi nggak dok? Ada nggak pasien yang ada. Oke, Makanya kan sekarang juga dianjurkan untuk tes HIV sebelum menikah tuh, Mbak. Terima kasih. Kopi Bini tak pernah salah. Tapi Bini tak pernah. Oh iya dok. Makasih. Makasih ya Mbak. Kita sekarang lagi ada di mana sih dok nih? Juzioda Japanese Street Food. Oke. Ini favorit banget ya. susinya. Saya boleh nyobain kopinya nggak Ya, dok? boleh Mbak. Ini khusus untuk Bini kayaknya. Karena tagline-nya Bini tak pernah salah. Oke ya, pemirsa ya, kita coba dulu kopinya dengan tagline Bini tak pernah salah. Ini kopi aren ya? Kopi dari gula aren ya. Mbak Desi suka kopi yang kayak cappuccino gitu? Oh suka. Enak? Ya oke. Dokter, kita kembali kepada tadi ya, resiko dari HIV AIDS. Tadi kan contohnya kita simulasikan misalkan ada seorang pasangan remaja yang tadinya tidak terpapar AIDS, tiba-tiba setelah menikah muncul. Itu pernah ada pasien seperti itu? Ada Mbak. Makanya kan dianjurkan untuk tes HIV sebelum menikah. Kenapa? Biar kita tuh saling apa ya istilahnya, jangan sampai ketika kita sudah menikah, misalnya Mbak Desi atau ada orang lah A ya, dia menikah dengan B. Mungkin ya B yang nularin A, tapi A duluan yang ada timbul gejala. Jadi A melakukan tes. Kan dia positif nih. Karena dia positif, pasangannya B harus diperiksa. Nah, B diperiksa, dia positif. B pasti seakan-akan kayak menyalahkan, kamu yang nularin saya. Padahal bisa jadi B yang nularin A, tapi yang timbul gejala duluan itu A. Makanya ketahuan pada saat diperiksa kan. Nah, seperti itu.
Ini penting dok ya. Jangan sampai ketika sudah menikah kita kayak saling menyalahkan, oh kamu yang nuarin saya apa gimana gitu. Oke. Jadi memang itu penting sekali dok ya. Jadi memang itu yang beresiko dok ya. Jadi menghindari fitnah, jangan sampai akhirnya ya si A menuduh si B dan si B menuduh si A gitu dok. Ya memang disarankan adanya tes itu. Iya. Nah, itu biasanya tes itu dilakukan di mana dok? Tes bisa dilakukan di rumah sakit, bisa dilakukan di puskesmas. Iya. Di puskesmas hampir di kota Cirebon itu mungkin semuanya ya. Semuanya sudah itu bisa bisa, dilakukan tes VCT. Kalau di rumah sakit Gunung Jati bisa juga. Itu gratis pemeriksaannya, hanya bayar karcis rumah sakitnya aja 10.000. Oke, menggunakan BPJS. Kalau BPJS boleh, tapi bayar juga boleh, nggak apa-apa sih. Oke. Hanya bayar 10.000, karcisnya saja. Oh, Tapi pemeriksaannya mah gratis, Mbak. Oh gratis? Gratis. Oke, nah ini penting banget ya. Iya. Boleh dokter sampaikan mungkin kepada pasangan remaja ya yang atau bukan hanya pasangan remaja tapi kepada semua baik tadi dokter sampaikan Yang ibu rumah tangga, yang pernah melakukan kegiatan seks tidak aman disarankan untuk tes HIV. Nah, boleh dok sampaikan dok. Karena angkanya 80% sih Mbak penularan dari hubungan seks itu. Oke, iya ya, betul ya. Nah tadi dok, dokter kan juga menyarankan ya, mungkin bukan hanya dokter Vita ya, seluruh dokter juga menyarankan bahwasanya memang tes ini baik sekali ya untuk pasangan atau untuk siapapun yang memang tadi pernah melakukan seks dengan resiko. Betul. Mengerikan sih dok ya. Saya menyampaikannya aja itu dok kayak yang gimana gitu ya, tadi yang dokter sampaikan bahwa kalau kita setia, pasangan kita nggak setia, lalu pasangan kita berganti-ganti gitu, itu akhirnya menularkan pada kita gitu ya. Aduh, mengerikan dok. Sebetulnya sih Mbak Desi begini, jadi kalau misalnya kayak saya sudah menikah ya misalnya gitu ya, seharusnya kita melakukan rutin tes HIV. Sama seperti tes rutin kolesterol, asam urat. Kenapa? Ya kita lebih aware aja sama diri kita sendiri gitu. Bukan berarti terus kita menuduh pasangan kita macam-macam, enggak sih, cuman lebih ke kesadaran kita sendiri saja sih. Oke, dokter kita jeda dulu ya dok ya. Menarik sekali nih, seru pokoknya nih kalau ngomongin HIV. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Trennya positif HIV-nya itu dari hubungan seks. Yang tadi saya sampaikan, ya. 80% itu paling banyak penyumbangnya dari hubungan seks. Menyeramkannya itu kalau tidak ketahuan dan tidak diobati, Mbak. Enggak, bukan otomatis. Jadi kalau ibunya positif, belum tentu anaknya positif, Mbak. Tapi kalau misalnya ibunya positif dan dia minum obat teratur, dari awal dia kehamilan tuh sudah tahu dia tuh positif dan minum obat, insya Allah sih anaknya negatif. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat nih, Dokter Vita. Dokter Vita kalau ngobrolin virus yang satu ini menarik sekali dok ya. Nah dok, ini juga perlu diedukasi juga masyarakat, perempuan khususnya, laki-laki juga mungkin. Karena tadi dokter sampaikan juga bahwasanya ternyata penderita ODA itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga banyak dok ya. Oke, dok biasanya dok ya kalau periode dulu ya mungkin ya, kan penyebaran itu mungkin dari jarum suntik. Nah kalau sekarang tuh penyebarannya dari mana yang lebih banyak dok? Ya, kalau sekarang penyebarannya itu, kalau dulu trennya penasun ya Mbak. Iya, penasun ya. Tahu kan penasun Mbak? Apa tuh? Sambil dijelasin. Pengguna narkoba suntik ya. Oh disingkat. Iya, kalau sekarang mungkin udah jarang ya menggunakan narkoba suntik. Satu mungkin hukumannya juga lebih berat, terus juga mahal ya. Mahal. Bahan-bahan bakunya mahal gitu ya. Pemasok ya. Nah, jadi sekarang itu beralihnya mereka narkobanya bukan narkoba suntik kan. Nah, trennya positif HIV-nya itu dari hubungan seks. Yang tadi saya sampaikan, 80% itu paling banyak penyumbangnya dari hubungan seks. Nah, hubungan seksnya kalau ya dulu juga mungkin ada ya, tapi nggak terlalu nampak ya. Itu kan heteroseksual, laki-laki dengan perempuan. Kalau sekarang ya yang homoseksual pun ada gitu, laki-laki dengan laki-laki seperti itu. Dan penularannya sama. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya yang homoseksual dengan yang normal itu sama penularannya juga. Iya, kalau di rumah di klinik kami itu hampir sama. Tapi setiap hari itu adalah satu pasien positif, tapi yang paling banyak itu yang dari homoseksualnya. Menyeramkan ya. Di Cirebon dok? Iya, menyeramkannya itu kalau tidak ketahuan dan tidak diobati Mbak. Iya. Tidak, maksudnya gini, artinya ketika saya dulu mendengar bahwa adanya hubungan sejenis dilakukan di kota-kota besar gitu kan, itu hal yang di kota gitu kan, ini kan sudah merambah ke lingkungan kita yang dekat sekali, itu loh yang membuat kita ya Masya Allah gitu kan. Betul. Gitu ya dok ya. Nah dok, untuk dokter sendiri, untuk pasien yang paling termuda itu usia berapa dok?
Ada usia, kalau usia kita ada yang anak-anak juga ya Mbak ya. Kalau anak-anak itu kan penularannya dari ibunya. Jadi penularan HIV itu 3 Mbak. Pertama dari hubungan seks yang tidak aman. Berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom. Yang kedua dari cairan tubuh. Paling banyak ada di darah, air susu ibu, air mani, cairan vagina. Nah kalau di darah tuh misalnya menggunakan jarum suntik tato, tindik, atau misalnya suntik-suntikan yang jarumnya itu nggak steril, jadi bekas pasien lain itu resiko tertular. Nah yang ketiga kalau pasiennya perempuan dan hamil dan tidak diobatin beresiko menularkan ke anaknya. Nah kalau pasien kami itu ada pasien anak-anak karena dia penularannya itu kayak dari ibunya perinatal penyebabnya. Nggak mungkin dong anak bayi dia melakukan hubungan seks tidak aman. Ibunya sedang hamil, otomatis darahnya si ibu itu positif, anaknya sudah otomatis? Bukan otomatis. Jadi kalau ibunya positif, belum tentu anaknya positif, Mbak. Tapi kalau misalnya ibunya positif dan dia minum obat teratur, dari awal dia kehamilan tuh sudah tahu dia tuh positif dan minum obat, insya Allah sih anaknya negatif. Nah itu obatnya sendiri mengganggu nggak tuh dok? Kan mungkin enggak, aman ya. Makanya kembali lagi juga sama dengan ibu hamil, itu dilakukan screening ketika dia pertama kali hamil. Misalnya ketahuan positif, tes pack gitu. Nah dia harus melakukan tes HIV. Rutin 3 bulan sekali. Karena kalau misalnya ternyata sudah terdeteksi, semakin dini diberikan obat, semakin bagus dia. Kemungkinannya bisa jadi anaknya kemungkinan penularannya juga kecil gitu. Ya? Karena kan sudah ditekan jumlah virusnya. Nah, jadi memang usia bayi juga sudah ada pasiennya dok ya? Karena tadi tertular dari ada. Tapi kalau yang bukan dari perinatal, umur usia produktif 18 tahunan juga ada Mbak. 18 tahun ya? Mengerikan dok ya. Saya berulang-ulang kali mengatakan karena gini, tadi saya baru mendengar lagi sesuatu yang baru saya dengar lagi, apalagi di usia 18 tahun. Artinya tadi kalau kita bicara Windows period itu kan tadi dokter sampaikan melakukannya di usia berapa, gitu kan? Di usia sekolah, di usia yang mereka tuh seharusnya kala itu mereka sedang giat-giatnya belajar, kala itu mereka harus berkutat dengan tulisan, dengan buku. Mau ujian masuk kuliah. Usia 16-17 kan itu kan usia SMA dok ya gitu kan. Jadi memprihatinkan gitu kan. Betul. Tapi sebetulnya yang lebih memprihatinkan tuh stigma masyarakat Mbak. Betul. Jadi orang sudah saya jelaskan tuh penularan hanya 3 ya. Tapi kalau ketika mendengar kata HIV atau ada pasien HIV tuh nggak mau deket-deket. Terus merasa bahwa nanti tertular kalau misalnya sebelahan atau bersentuhan gitu. Padahal sudah jelaskan hanya 3 itu saja penularannya. Justru kalau misalnya yang penularan seperti itu kan COVID ya, kita berdekatan atau misalnya bersentuhan gitu ya. Tapi kalau HIV tidak semudah itu. Hanya 3 itu penularannya. Nah, selain stigma juga, jadi kebanyakan pasien itu dia nggak mau open status ke keluarganya, karena mungkin takut juga disalahkan. Ya tadi ada stigma itu yang membuat akhirnya mereka harus tertutup, harus yang merasa bahwa ini penyakit yang memalukan. Ada juga yang istilahnya mungkin di suatu tempat menyatakan bahwa ini penyakit karma lah dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Biasanya sih kalau masyarakat yang dia masih awam ya, kalau ditanya tahu nggak apa itu HIV, mereka menjawabnya penyakit menjijikan. Nah itu kan maksudnya stigma-nya masih kuat banget gitu loh di masyarakat. Padahal ya sebetulnya HIV itu pengobatannya juga sama seperti penyakit-penyakit yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Jadi memang harus juga ya diedukasi kepada masyarakat bahwasanya mungkin dok ya, kalau seandainya masyarakat tuh bisa sadar betul bahwa ini adalah penyakit yang memang bisa diobati. Betul, gitu kan. ada obatnya. Lalu juga teredukasi juga gimana baiknya. Itu juga akan menjadi hal yang mudah diobati ya dok ya gitu ya. Nah tapi gini dok, mungkin yang dikhawatirkan masyarakat ketika mereka bisa menerima dengan enaknya gitu kan penderita HIV, lalu akhirnya terjadi banyak asusila gitu loh dok. Jadi akhirnya mereka berpikir bahwa hal yang seperti hubungan seks bebas tuh diperbolehkan. Padahal kan sebetulnya gitu, kenapa mereka tuh akhirnya membuat stigma yang seperti itu masyarakat itu? Karena mereka nggak mau terjadi hal yang seperti itu. Bisa menjadi tolak ukur nggak sih dok seperti itu dok? Sebetulnya sih bisa aja ya Mbak ya. Cuman kalau saya pikir sih kembali lagi itu dari diri masing-masing juga ya. Terus kita peran sebagai orang tua untuk bisa tantangan banget nih kita sebagai ibu-ibu nih. Betul. PR banget supaya anak kita tuh jangan sampai
salah pergaulan misalnya seperti oke. itu gitu. Terus kita juga harus bisa memberikan perhatian khusus kepada anak. Karena kebanyakan yang saya tahu nih kalau yang remaja-remaja yang pasien-pasien kami itu kebanyakan karena memang nggak terlalu dekat sama bapak ibunya gitu loh. Anak yang Jadi broken home gitu ya. jadi dia merasa pelariannya itu dengan bertemu dengan orang yang salah. Gitu. Itu PR banget buat saya. Jadi kadang-kadang jujur ya Mbak, kalau saya ketemu pasien terus dia umurnya masih muda ya, misalnya 18 tahun ya. Cerita mereka ya, Dok, cerita ya. gitu, oh ya orang tua saya tuh begini Dok, gini-gini. Saya merasa Dok, ini jangan sampai nanti saya seperti itu sama anak saya gitu loh, bahwa anak saya nggak diperhatikan, anak saya nggak didengar. Kita kan sebagai orang tua kadang-kadang suka yang kayak memaksa, kamu harus pilihannya begini. Nah mereka sebenarnya juga punya pilihan ya. Nah hal-hal kayak gitu yang mereka merasa bahwa oh ternyata orang tua saya tuh nggak bisa ngedenger saya mau cari orang yang bisa mendengar saya. Ternyata orang yang ngedengarnya itu orang yang salah. Akhirnya diarahkan kepada yang tidak baik seperti ya. itu. Memang dilema sih Dok ya, dilema bagi kita sebagai orang tua ya. Saya juga merasakan ketika saya memaksa anak untuk tidak mendoktrin ya. Hanya saya pengen anak saya seperti ini. Ini jalannya begini nih, kalau begini. Memang sebetulnya kalau usia anak-anak tuh seharusnya mereka nurut ya apa kata orang tuanya. Karena gini Dok, karena mereka anak-anak tuh sebetulnya mereka nggak siap untuk diajak disiplin. Mereka nggak siap, tapi ketika mereka juga akhirnya merasa tidak nyaman dengan keluarganya, larilah tadi yang aku sampaikan bahwasanya itu juga mungkin juga bisa jadi edukasi ya buat orang tua semuanya, bahwasanya ini sebagai wacana juga ya. Ya mungkin saya juga merasa PR banget ya Dok ya. Mungkin dokter sendiri yang merasakan yang menjadi teman curhat dari pasien-pasien Dok ya. Kebanyakan mereka begitu Dok. Jadi yang remaja-remaja yang masih muda-muda itu merasa bahwa ya kurang mendapatkan perhatian gitu. Jadi dia seperti itu. Akhirnya larinya kepada tapi tidak banyak juga kan Dok perempuan-perempuan yang memang berprofesi sebagai tanda kutip gitu ya, yang akhirnya terkena terpapar juga virus HIV/AIDS juga ya. Aduh, apa ya, speechless kalau ngomongin. Iya ya Dok ya. Kalau pemerintah sendiri sebetulnya sudah banyak ini ya Mbak ya, sudah banyak membantu ya, membantu. Contohnya seperti pemeriksaan tes HIV gratis. Itu sudah gratis aja tuh masih belum ada yang mau periksa ke kita gitu. Maksudnya harus kita, stigmanya. Stigma yang kuat ini yang membuat mereka mau, jangankan mereka mau ngomong periksa, mau datang ke yang ada ruangannya HIV aja mereka udah yang, aduh nanti ada yang ngeliat nggak ya? Iya betul. Itu mereka butuh apa ya? Butuh kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan dulu. Berarti itu PR kita semua ya Mbak ya, PR semuanya, untuk bisa menghapus stigma itu. Jadi pemeriksaan HIV itu seperti pemeriksaan rutin lainnya. Rutin lainnya ya Dok ya. Kolesterol dan lain-lain. Dokter, kita jeda dulu ya Dok ya. Masih menarik sekali nih ya, luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Untuk bisa mendidik, untuk bisa memberikan ilmu pondasi agama, insya Allah sih ya semuanya sih kita serahkan kepada Allah ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya dari awal juga kita sudah mengasih pendidikan kepada anak. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Masih bersama dengan Dokter Vita nih ya. Dokter Vita, ini seru banget ya. Ini kita on air-nya aja ngobrolnya seru, apalagi off air-nya. Penasaran kan? Penasaran banget loh ya. Ini tadi Dok ya. Tadi dokter juga sampaikan bahwasanya ada beberapa pasien juga yang memang mengalami ada mungkin kebanyakan pasien itu mereka mengalami masalah di keluarganya. Iya betul. Oke ya. Nah ini Dok, dokter boleh dong sharing pengalamannya apa sih yang dari pasien-pasien dokter yang memang masih remaja ya Dok, yang sangat kita prihatin, yang harusnya mereka tuh sedang berjuang, mereka sedang sibuk-sibuknya sekolah gitu. Kita sebagai orang tua tuh kayak ini PR banget Mbak Desi. Kita sebagai orang tua jangan pernah malu untuk minta maaf sama anak. Satu, kedua, dan pasien itu dia merasa dia tidak diperhatikan oleh bapak ibunya. Dia tidak punya teman ngobrol di rumah. Padahal bapak ibunya tuh tinggal di rumah. Jadi kayak punya usaha di rumah lah seperti itu. Jadi bukan orang tua yang memang kerja gitu ya. Dua-duanya kerja. Orang tuanya ada tapi keberadaannya tuh tidak ada. Jadi dia merasa tidak ada kehadiran bapak ibunya di rumah. Dari situ dia mencari orang yang bisa mendengarkan dia. Karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian atau dia merasa selalu disalahkan terus. Itu juga PR buat kita sebagai orang tua, bahwa kita juga bisa mendengarkan anak. Ketika kita punya pilihan, anak punya pilihan, solusinya adalah diskusi. Orang tua juga tidak, ya saya sendiri bukan sebagai orang tua yang parentingnya juga sempurna ya Mbak Desi ya Mbak. Kita sebagai orang tua juga harus bisa
ngasih tahu pilihannya alasannya kenapa. Anak juga ngasih tahu pilihan alasannya kenapa. Oke. Kita Jadi kita mencari mencoba solusi. open permasalahannya dok ya, misalkan Iya. untuk sekolah juga, Iya. untuk kuliah juga gitu. Kamu maunya kemana? Mama maunya begini. Coba kita temukan lah. Mudah-mudahan ada titik temunya di mana gitu dok ya. Oke dok. Saya sepakat kalau dokter sampaikan bahwasanya inti dari permasalahan atau inti dari semua berawal dari rumah. Oke, jadi kita kembali lagi kepada program kita perempuan pilihan. Iya. Artinya di sini juga kita harus bisa mengambil garis merahnya. Artinya dokter punya pengalaman bahwasanya anak-anak juga tumbuh, anak-anak bisa cerdas, anak-anak bisa hebat Iya. itu karena seorang perempuan. Dok, ya. Betul. Nah itulah makanya Kuncinya kita dari pintar perempuan. memilih perempuan yang cerdas, yang Iya. hebat, biar tidak terjadi konflik nanti Iya. ketika keluar tadi. Oke. Anak-anak akan bahagia Betul. kalau ibunya bahagia. Oke. Jadi tugas para bapak adalah membahagiakan ibunya anak-anak. Pernah dengar kayak istilah itu Mbak? Betul. Kalau misalnya anak-anaknya ibunya nggak bahagia, anak-anak juga tentu nggak akan bahagia. Nggak akan Tapi kalau bahagia. anak-anak akan bahagia kalau ibunya bahagia. Nah dari situ tugas perempuan atau peran perempuan untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang hebat, untuk bisa mendidik, untuk bisa memberikan ilmu pondasi agama. Insya Allah sih. Ya semuanya sih kita serahkan kepada Allah ya Mbak ya. Betul, Tapi oke. kalau misalnya dari awal juga kita sudah mengasih pendidikan kepada anak Oke. bahwa harus seperti ini, jangan sampai kamu salah pergaulan. Minimal ada dasar dok ya. Iya. Ya tadi kan karena kita kembali lagi kepada program perempuan pilihan ini karena kita ingin menjadi inspirator untuk perempuan-perempuan luar sana. Artinya apa? Seorang perempuan itu tidak hanya mereka yang hebat, tidak hanya mereka yang cerdas, tidak hanya mereka yang cantik Betul. rupanya. Atau yang bekerja di luar rumah. Betul, tapi mereka juga bisa mencetak generasi yang baik, mencetak anak-anaknya karena tadi perempuan itu adalah ibu itu adalah sekolah pertama Betul. untuk anak-anaknya. Madrasah Gitu kan. Jadi memang betul sih dok, saya sepakat sekali tuh ya. Tadi kebuka tuh intinya bahwasanya pasien dari ODA juga yang remaja ataupun yang tanda kutip dan sebagainya itu cetakannya dari rumah dok ya. Betul. Bermula pondasinya dari rumah. Pondasinya dari rumah. Dokter terakhir pesan dokter dan harapan dokter apa nih ya untuk pemirsa juga? Oke, kalau saya sih pesan untuk penyintas HIV atau ODA yang sudah minum obat ARV, tetap semangat minum ARV-nya ya. Jangan sampai putus ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman yang tadi yang saya sebutkan nih sama Mbak Desi pernah melakukan kegiatan beresiko, boleh lakukan tes HIV di klinik Seroja di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, itu gratis. Hanya bayar karcis rumah sakit sebesar Rp10.000. Dan yang ketiga apa ya? Ya stay safe aja lah. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Mbak ya. Iya betul. Terus kita harus benar-benar aware dok ya. Iya. Tadi ya kembali kepada kodratnya bahwasanya perempuan itu adalah perempuan yang memang harus berkualitas ya. Oke. Jadi perempuan hebat tuh bukan hanya tadi dokter bilang cantik, bukan hanya itu aja. Bukan hanya package-nya aja yang bagus, tapi isinya dok. Oke. Artinya kan kita harus lebih kepada perempuan yang hebat secara duniawi dan juga agamanya juga ya dok. Betul Mbak Desi, sepakat. Oke, sepakat dok ya, sepakat. Oke, dokter terima kasih banyak untuk Sama-sama, kita. Mbak Terima Desi. kasih. Kita nanti ngobrol lagi, Iya, seru banget yang dok seru ya. ya, iya. Seru banget masalahnya ini tadi kita ngobrolinnya karena apa? Ini permasalahan yang memang sering terjadi di masyarakat dan juga memang banyak stigma-stigma juga ya dok ya. Betul. Tadi dokter sampaikan juga bahwasanya ada yang ketakutan, ada yang wah ini luar biasa ya. Terima kasih edukasinya dok, terima kasih mudah-mudahan Sama-sama, bermanfaat Mbak juga untuk Desi. semuanya. Sehat selalu dok ya, Iya. semangat terus. Amin, semangat. terus. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Dokter Vita terkait dengan HIV/AIDS. Akhirnya saya di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.